Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pijiran Okta Pratama dengan NIM 24067006. Perkenalkan, nama saya Dea Monika Faura dengan NIM 2437446. Perkenalkan, nama saya Farah Rizky Usandra dengan NIM 24338083. Perkenalkan, saya Gefira Rahima dengan NIM 24368042. Perkenalkan, nama saya Firdi Bidan Utama dengan NIM 24338084. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan atau entrepreneurship membutuhkan sebuah aksi dan tindakan nyata. Tidak nyata sebuah entrepreneurship adalah adanya hal-hal yang baru atau disebut dengan new entry. Supaya lebih jelas, mari kita bahas apa saja strategi entrepreneur yang kita pakai agar memiliki pola pikir seorang entrepreneur mindset. Entrepreneurship sangat terkait dengan suatu tindakan atau action dan implementasi suatu rencana di lapangan. Sebelum melakukan tindakan, manusia menggunakan pengetahuan atau knowledge dan motivasinya untuk mengatasi ketidaktahuan dalam membentuk keyakinan bahwa seseorang pasti memiliki opportunity untuk maju dan melakukan usaha atau bisnis. Dengan saudara memiliki kemampuan berpikir efektif, Anda akan mampu mengambil keputusan apabila dihadapkan pada kondisi yang tidak pasti. Managing resources strategical, satu perubahan produk, barang, dan jasa. Hal ini menyangkut pertanyaan produk dan jasa baru apa yang diinginkan oleh pelanggan. Apakah perubahan kebutuhan mereka dapat ditentukan? 2. Strategi yang menyangkut penetrasi pasar, ekspektasi pasar, diversifikasi produk dan jasa. 3. Kemampuan untuk memperoleh modal investasi dalam rangka penelitian dan pengembangan proses produksi dan penggantian peralatan dan dalam rangka penambahan sumber daya manusia. 4. Analisis sumber daya manusia sehingga memiliki keterampilan yang unik untuk mengimplementasikan strategi. 5. Analisis pesaing baik yang ada maupun potensial untuk memantapkan strategi bersaing. 6. Kemampuan untuk menopang keunggulan strategi perusahaan. 7. Penentuan harga barang atau jasa untuk jangka pendek dan jangka panjang. Interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Apakah ada aksi strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat? 9. Pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. Saya akan mempresentasikan materi strategi pengolahan usaha. Strategi pengolahan usaha merupakan hal yang penting untuk keberhasilan bisnis. Ada beberapa aspek penting dalam strategi pengolahan usaha. Yang pertama, perencanaan strategis. Ada analisis SWOT, yaitu memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari bisnis Anda. Yang kedua, ada penetapan visi dan misi, yaitu menentukan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai yang dianut oleh bisnis. Yang ketiga, ada perumusan strategi, yaitu menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi, termasuk strategi pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang keempat, ada implementasi dan evaluasi, yaitu melaksanakan strategi yang telah direncanakan dan mengevaluasi hasilnya secara berkala untuk melakukan penyesuaian. Yang kedua, manajemen operasional. Yang ada manajemen produksi, yaitu mengatur proses produksi agar efisien dan efektif, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk. Yang kedua, ada manajemen pemasaran, yaitu menentukan target pasar, strategi promosi, dan strategi distribusi untuk memasarkan produk dan jasa. Yang ketiga, ada manajemen keuangan, yaitu mengatur arus kas, mengelola aset, dan mengatur pembiayaan untuk menjamin kelancaran operasional bisnis. 4. Ada manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi risiko adalah
mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mengancam kelangsungan bisnis. Yang kedua adalah penilaian risiko, yaitu menilai besarnya dampak dan probabilitas terjadinya risiko. Yang ketiga ada mitigasi risiko, yaitu menentukan strategi untuk mengurangi dan menghindari risiko. Yang kelima ada pemantauan dan evaluasi, yaitu ada pemantauan kinerja, yaitu pemantauan kinerja bisnis secara berkala untuk mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan. Yang kedua ada evaluasi strategi, yaitu mengevaluasi efektivitas strategi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Contoh strategi pengolahan usaha. Yang pertama, bisnis kuliner, yaitu strategi dapat mencakup pemilihan lokasi strategis, pengembangan menu yang inovatif, dan penggunaan media sosial untuk promosi. Yang kedua ada bisnis e-commerce, yaitu strategi dapat mencakup optimasi website, pengembangan strategi pemasaran digital, dan pengelolaan logistik yang efisien. Jadi kesimpulannya itu strategi pengolahan usaha yang baik merupakan kunci keberhasilan bisnis, dan menerapkan strategi yang tepat bisnis dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Saya akan membacakan materi 3, strategi bersaing dalam kewirausahaan. 1. Definisi dan pentingnya strategi bersaing. Strategi bersaing merupakan seperangkat rencana, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan untuk memposisikan dirinya secara unik di pasar dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Strategi bersaing tidak hanya mencakup aspek pemasaran dan penjualan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya, inovasi produk, manajemen operasional, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Pentingnya strategi bersaing. 1. Menciptakan keunggulan yang kompetitif. 2. Mengarahkan rencana aksi. 3. Mengantisipasi perubahan pasar. 4. Mengelola risiko. 2. Analisis bisnis. Analisis lingkungan bisnis merupakan sebuah proses penting yang dilakukan oleh perusahaan sebagai langkah awal dalam pengembangan strategi bersaing yang efektif. Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor eksternal dan internal yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan posisi perusahaan di pasar. 1. Faktor eksternal. A. Pesaing. Perusahaan harus memahami siapa saingan utama mereka. B. Pelanggan. Mengetahui siapa pelanggan perusahaan. C. Teori industri, yaitu memahami tren-tren yang sedang berkembang di industri tempat perusahaan. Yang kedua, faktor internal. A. Sumber daya dan kemampuan. B. Budaya perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengungsian strategis, inovasi produk, dan strategi harga. Dalam strategi bersaing dalam kewirausahaan, terdapat beberapa aspek penting, termasuk pengungsian strategis, inovasi produk, dan strategi harga. 1. Pengungsian strategis. Pengungsian strategis adalah cara sebuah bisnis membedakan dirinya dari bersaing di pasar agar menarik pelanggan tertentu. Ini melibatkan identifikasi keunggulan kompetitif yang bisa menjadi nilai jual utama bisnis. Contoh pendekatan pengungsian strategis. 1. Diferensiasi. Menawarkan produk atau layanan yang unik, misalnya dengan kualitas premium, fitur eksklusif, atau layanan pelanggan terbaik. 2. Fokus pada niche market. Menargetkan segmen pasar tertentu yang memiliki kebutuhan spesifik. Keunggulan biaya. Menekan biaya produksi dan operasional agar bisa menawarkan harga lebih rendah dari pesaing. 2. Inovasi produk. Inovasi produk adalah pengembangan atau perbaikan produk agar lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan pelanggan. Inovasi bisa berupa fitur baru, desain lebih baik, atau cara penggunaan yang lebih efisien. Jenis inovasi produk. 1. Inovasi inkremental adalah peningkatan kecil pada produk yang sudah ada, seperti pembaruan fitur pada smartphone. 2. Inovasi radikal
adalah pengembangan produk yang mengubah pasar seperti munculnya mobil listrik. 3. Inovasi fungsional adalah perubahan pada fungsi produk untuk meningkatkan kenyamanan atau manfaat seperti pengemasan makanan yang lebih praktis. 3. Strategi harga. Strategi harga adalah pendekatan yang digunakan perusahaan dalam menetapkan harga produk agar tetap kompetitif dan menguntungkan. Beberapa strategi harga yang umum digunakan adalah 1. Penetapan harga berbasis biaya. 2. Harga penetrasi. 3. Harga premium. 4. Harga psikologis. 5. Harga dinamis. Ketiga, materi ini saling berkaitan dalam menciptakan strategi bersaing yang efektif dalam kewirausahaan. Pemosisian strategis menentukan bagaimana bisnis ingin dikenal, inovasi produk memastikan daya tarik dan keunggulan, sedangkan strategi harga memastikan profitabilitas dan daya saing. Sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pemasaran dan promosi. Yang dimana pemasaran dan promosi ini adalah merupakan dua aspek terpenting dalam upaya perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai produk dan layanan kepada pelanggan. Lalu melibatkan penggunaan saluran komunikasi dan strategi untuk membangun merek, menarik minat pelanggan, mendorong pembelian kepada pelanggan. Lalu ada poin-poin penting yang harus kita pahami sebelum kita untuk membangun usaha. Jadi dalam promosi pemasaran itu kita membutuhkan beberapa tinjauan untuk kedepannya. Pertama, adanya segmentasi pasar dan penargetan, yang dimana sebelumnya kita harus mencari tahu dulu apa itu target kita, kemana, siapa yang ingin kita pasarkan, ke siapa yang ingin kita pasarkan, dan di mana, seperti itu. Lalu ada pengembangan konten pemasaran, yang dimana tentunya kita sebagai perusahaan pasti akan mengupgrade di dunia digital sekarang ini melalui konten-konten walaupun di media sosial dan lain-lainnya. Nah, dibutuhkan ide-ide kreatif untuk membangun ide-ide untuk membuat konten-konten yang lebih kreatif lagi. Lalu adanya hubungan masyarakat, yang dimana hubungan masyarakat ini atau yang biasa kita kenal dengan PR atau public relation, kita membutuhkan yang namanya citra. Kita menumbuhkan citra merek atau citra positif dari perusahaan kita. Lalu adanya promosi dan penawaran khusus, yang dimana promosi ini untuk menarik minat para pelanggan, dan kita memberikan sebuah bentuk promosi atau penawaran khusus seperti ada diskon, flash sale, dan lain-lainnya. Lalu adanya evaluasi dan analisis. Setelah ini terjadi, mungkin dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, jadi kita adakan evaluasi bagaimana perkembangan perusahaan kita selama berlangsungnya perusahaan tersebut. Lalu kita evaluasi, kita lihat apa yang kurang dan kita perbaiki untuk kedepannya. Lalu adanya konsistensi branding, yang dimana dibutuhkan konsisten dalam membuat branding dan membuat kepercayaan orang menjadi utuh kepada kita. Dengan adanya konsisten itu, tidak ada orang-orang yang membuat orang-orang kecewa dengan perusahaan yang kita dirikan. Sekian tentang promosi dan pemasaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus strategi bersaing di UMKM. Nah, kemarin saya telah meneliti sebuah toko atau warung, yaitu kedai mochi, yaitu food and beverage, yang dimana biasanya anak-anak UNP mengenalnya dengan sebagai mochi viral Cendrawasih. Nah, di sini dari sekian banyaknya orang yang menjual mochi di sekitaran UNP khususnya, tetapi kenapa sih yang punyanya Sobat Food and Beverage ini dia sangat banyak peminatnya? Karena dia memiliki diferensiasi produk, yang dimana produknya ini memiliki perbedaan. Dia dengan harga yang 5.000 satu buah mochinya, tapi bisa mendapatkan kualitas dari coklat atau keju yang berkualitas dan buah-buahan yang sangat fresh gitu. Jadi orang-orang sangat tertarik untuk merasakan mochi dari kedai Sobat Food and Beverage tersebut. Lalu kedua, adanya kualitas produk yang konsisten. Nah, itu tadi
dengan kualitas yang seperti itu jadi bertambah banyaknya pelanggan, orang-orang yang penasaran dengan produk mochi tersebut. Lalu adanya pelayanan pelanggan yang ramah dan profesional, yang dimana owner dari pembuatan mochi tersebut adalah dia sangat aktif berperan, dia sangat aktif untuk live di sosial media khususnya TikTok di setiap penjual belian yang sedang dilakukannya. Jadi setiap hari dia melakukan live, di setiap dia menjual dia lakukan live. Jadi dia juga menerima pesanan melalui Grab, GoFood atau Shopee Food gitu. Dan dia juga memberi respon baik bagi orang-orang yang memberikan kritik saran terhadap produknya, dan orang-orang yang mengisi kolom komentar di live TikToknya tersebut. Lalu dia akan berinteraksi secara langsung kepada penonton dari live TikTok tersebut, dan dari hasil tersebut akan memicu orang-orang akan datang ke tokonya untuk membeli mochi dan merasakan mochi-mochi viral yang enak tersebut. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.